Oke, ngebahas apa? Soal kemarin aja gimana? Dua-dua set dah. Kalian Dua-dua dulu ya. gagal paham? Yo, dua-dua nggak apa-apa. Ntar, kok aku jadi pilek anjir pindah kota. Mana tadi Discord? Jaga kesehatan, bro. Eh, screennya. Halo, selamat pagi. Oke, kita mulai ya teman-teman. Selamat pagi. Ini apa? Oh, ini harusnya. Oke, ini masa harus dijelasin sih? Nomor satu. 2022 ya? Dua-dua, dua-dua. Kita start dua-dua dulu ya. Naik nanti naik gitu ya. Wah, bingungnya ini di kuadrat itu. Di kuadrat nih mana? Oh ini dah. Ini tiba-tiba di kuadrat nih dah. Aduh, kok pedot-pedot sih. Si. Ya di kuadrat nih karena apa? Karena bentar. Ih kok Bing AI ku saya buka. Nah, kenapa di kuadrat nih? Jadi tuh ini kan nanti bentuknya gini tuh sebenarnya. Ini tuh sing dimaksud itu bawah ini loh guys. Sing alasnya ini yang di kuadrat nih. Jadi ya ini 70/70 kan. Jadi di kuadrat nih kan kalau kalau misal ini ada lingkaran, ada lingkaran, ada lingkaran. Ya udah kan berarti kesininya juga sama gitu loh. Jadi di kuadrat nih. Gitu. Dari situ ya mudeng Nggak nggak? dikali dua ya? Enggak dong, kan lek dikali dua cuma gini tuh, lek dikali dua. Misal ini ada 4 ya. Ada 4 bundaran. Dia lek dikali dua cuma gini. Nah ini kosong kan. Kalau misalnya kotaknya segini. Kan ini masih kosong kan? Ini masih kosong kan? Jadi harus di kuadrat nih ya pakai pakai iku. Pakai rumus ini tuh sebenarnya apa tuh? Ini tuh luas persegi. Ini luas persegi terus terus tuh dipecah-pecah gitu loh. Dipecah-pecah per 3,5. Gampangnya kan misal kita punya gini ya. Terus itu dipecah-pecah gini-gini. Kan ini kan kalau di kotak kan berapa kotak ini? Kan bisa banyak kan intinya. Nah, itu makanya di kuadrat nih. Begitu. Jadi misal kalau diaplikasikan ya dia gambarnya gini, des gitu. Ini sampai sampai full gitu loh. Nggak cuma dikali dua toh. Karena kan nggak ini gampang sih. Gitu, ngerti nggak? Ini botolnya berdiri apa tidur sih? Berdiri, berdiri. Berdiri kan makanya ini dikali 3 kan. Ini 20 katakanlah. Ini 20 terus disusun 3 tingkatan gitu loh. Jadi itu ada 3. Makanya ini dikali 3 yang terakhir. Oke. Don ya. Perlu dibahas lagi. Ini tak pikir ini gampang sih. Aku ini cuma pakai rumus biasa kok dimasuk-masuk nih. Terus kita kan udah tahu berapa P sama dengan L, terus T sama dengan nomor 7P gitu-gitu. Ini analisa soal sebenarnya. Nggak perlu nggak perlu ribet lah. Paling cuma logikanya kalian buat masuk nih botol itu tiap kesini gitu loh. Ini kalau ada botol ada gini kan. Gitu. Oke, kita gimana? Yan. Halo, halo. Soalnya minta apa kirim grup. Loh, Ini ITS 2022 kan? Ada di grup. ada di grup gak sih? Ada grup tutor. Kamu masuk grup tutor? Grup tutor enggak? Ya tak masuknya kan. Benar. Tak masuknya. Ada kelas nggak sih? Aku kelas Nah, masuk tuh. tutor yang mana? Wes ya, Bukan lanjut kelas ya. kalian. Oke, Kelas oke. kelas akhir ya. Oh iya, wes. Oke. Don ya ini. Oke, thank Perlu you. dibahas lagi nggak nomor 1? Aman ya? Oke kan dapat ya. Tulisannya bolong tapi hasilnya kubus ya. Loh, ini balok sih. Ini balok kan, ini 70. 70. Oh. Ini 60 kan? Jadi kan ini balok. Kalau kubus dia 70. Oke?
Oke. Don? Oke, lanjut. Oke. Terus Nah, ini. gambar fungsi iki ya. Kenapa kok tiba-tiba kakaknya bilang gini? Ini tuh dari mutlak dari syarat mutlak. Dia langsung ke dibuat pakai lebih dari, terus ketemulah ini pakai faktorisasi. Dari sini mudeng. Tiba-tiba ketemu ini juga pakai, sebenarnya pakai apa itu namanya? Pakai garis bilangan gini ya bisa. Ini 2 sampai akar ya. Akar. Terus misal dimasuk nih, katakanlah ini 0 plus, berarti dia masuk. Udah. Berarti kan gini kan bentuknya. Gitu pun juga ini. Yang kurang dari udah ketemu nih, kurang darinya pasti ini kan. Ya wes. Berarti ini berarti x kurang dari ini atau x lebih dari ini. Oke? Don ya, atas. Yan. Gimana? Yang dari itu mutlak gak min lah. Min dalam kurung min x kuadrat plus 2. Oh ya, ini oh, enggak, ini benar. Ini tuh tulisannya benar gini. Tapi ini harusnya dikali. Oh, betul dikali ini harusnya. Nah, harusnya gini. Jadi ini kan dalam fungsi. Jadi oh iya salah Ding. Salah. Oh. Betul salah. Maksud pokoknya dikali min gitu loh. Dia dikali min. Enggak, Ding. Sebentar. Enggak, Ding. Enggak dong. Ini tuh cuma syarat doang, guys. Bukan mutlaknya, guys. Jadi tuh kan kalian biasanya nulis x kuadrat sama min x kan. Gini kan. Tapi kan syaratnya di sini kan biasanya x kurang dari 0. X lebih dari 0 sama sebentar. X lebih dari sama dengan 0 sama x kurang dari 0 kan. Biasanya kan nulisnya gitu. Karena kalian sebenarnya kita ini tuh cuma buktinya ini tok. Buktinya yang tak kotak ini tadi. Harusnya ya dari kan x lebih dari sama dengan 0 kan dari x kuadrat lebih dari sama dengan 0 sama x kuadrat kurang dari 0 kan. Gitu. Ini tuh cuma nyari syaratnya aja. Cuma nyari syarat ini tuh. Poin pertama ya, aku tak tulis poin pertama ya. Itu cuma nyari syaratnya mutlak aja. Syarat mutlak kalau udah ketemu ya wes, kita bisa lanjut titik potong. Ini tuh syarat mutlak itu buat apa sih? Ini tuh buat gambar nanti kalau misalnya ini kan dia katakanlah ini min akar 2. Ini akar 2. Ini akar 2. Nah, dia akan membentuk x kuadrat katakanlah. Saat dia positif kan, jadi gini kan. Terus yang lain itu negatif gitu. Negatif ini kan ya, ntar aku tak gambarnya. Mari kita buka GeoGebra. Kalau bentar. Aduh, nge-lag coy. Bentar ya. Ya nge-lag. Ya gitu deh. Pokoknya tuh iya bisa aja. X kuadrat plus 2 kan? Plus 2 min 3 ya. Ini ya. Bentar, mana? Terus. Soalnya mana? Oh, min 3 betul. Ya betul. Nah kan dia kan sebenarnya kalau nggak positif, kalau nggak nggak apa itu ya nggak ada mutlaknya aja, dia kan bentuknya gini kan. Nah pas kena mutlak dia kebalikannya gitu loh. Dia kebalikannya. Jadi dikali min kan, n min 2 min 3. Nah gini bentuknya gini kan, betul kan? Dia di titik akar 2 sama min akar 2 kan. Oke, lanjut G. Lanjut mana tadi ya? Lanjut terus step kedua. Step kedua tuh biasanya cari titik potong dengan sumbu X. Kalau sumbu X yang 0 Y-nya. Kalau Y yang 0 X-nya pokoknya.
kebalikannya pokoknya. Nah, kita masukin tuh 0 sama dengan fungsi tadi, terus ini pindah ruas ke kiri jadi gini terus. Nah, ini syarat mutlak juga ini. Persamaan mutlak kan kemungkinannya ada dua kan. Dia sama dengan enggak ding. Ya sebenarnya sama aja sih. Nanti gini, x kuadrat plus 2 sama dengan 0 sama dengan 3 ding. Sama x kuadrat kok min sih? Salah ding. Ini enggak ada nih. Nah, ini sama ini biasa kan. Nah, kakaknya tuh praktisnya tuh langsung gitu dia. Dari sini dia langsung nulis gini, biar sama gitu loh. Ngerjainnya biar gampang. Jadi nanti tulisannya jadi ini min 3 ini. Jadinya min 3 di sini. Gitu. Udah ketemu kan x kuadrat berapa? Terus ini enggak ditulis karena ini imajiner. Ya, kalau akar min 1 kan enggak boleh kan. Dia imajiner. Jadi udah ketemu deh dia lewat sumbu x di min akar 5 sama 5. Terus juga titik potong dengan y ini lebih gampang sih, tinggal masuk nih. Tinggal masukin ketemu. Udah ya. Nah, ini step ketiga. Menentukan grafik naik dan turun. Oke. Ini fungsi naik. Pertama ya saranku biar gampang sih. Biar gampang pakai ini dulu. Ingat, kalau naik dia lebih dari, kalau turun kurang dari, kalau ke atas lebih dari, kalau ke bawah kurang dari. Itu sudah mutlak jawabannya. Oke. Nah, kita coba tuh, kita turunin dulu dia, diturunin. Turunan mutlak. Nah, turunan mutlak formnya ingat ya guys, dibuat jadi akar dulu, dikuadratin. Terus ini juga dimisalin gitu sih. Dimisal-misalin sama. Aku kayaknya udah pernah ngejelasin pas kuis awal-awal dulu sih. Ya, itu. Diturunin. Ini turunannya kan. Ini turunannya jadi gini bentuknya, sama turunan G itu sendiri. Jadi kita udah tahu nih, dia diturunin 2 dari kok 2 dari mana ini? Oh, 2 dari kuadratnya. 2 dari kuadratnya ke sini. Terus x kuadrat ke sini. Min x kuadrat, terus ini ditulis lagi. Terus tetap ini akarnya tetap, gambarnya tetap. Oke. Udah ketemu tuh bentuknya jadi gini. Tapi ingat syaratnya tetap ada, tetap berlaku pecahan, syarat pecahan. Oke. Udah ketemu kan? Nah, kita masukin syarat kita mulai pakai yang lebih dari yang naik. Yang naik tuh berarti tinggal masukin ya. Dia syarat mutlaknya dia kan lebih dari itu. Dia ikut lebih dari. Sebenarnya nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kurang dari, tapi kayaknya lebih afdol lebih dari gitu ya. Oh ya, lebih dari gitu ya. Udah kan? Nggak deng. Oh, nggak. Ini ketika lebih dari sama dengan. Ini step, katakanlah ini syarat pertama. Terus ini syarat kedua. Gitu. Oke, ini tinggal coret-coret, udah ketemu lah. Berarti nah, ini udah ketemu kan x kurang dari 0, tapi syaratnya tetap ada tuh. Ingat syarat yang tadi ini. Nah, ini kan pas lebih dia lebih dari 0 kan? Lebih dari sama dengan 0 kan? Jadi kita masukin tuh. Ini dibuat garis bilangan akar 2 0 akar 2. Nah, udah. Dia kurang dari berarti ke sini. Terus dia min akar 2 sampai 2 aja udah, berarti kan jawabannya yang ini tuh. Udah ketemu kan? Gini. Oke. Lanjut juga yang syarat kurang dari. Syarat yang kurang dari dia minus. Jadi bentuknya tetap
udah ketemu enggak tetap deng, jadi dikali min deng, bawahnya dikali min, ketemu x lebih dari sama dengan 0. Tapi syaratnya juga sama, dia syaratnya kan ini tuh, syaratnya tadi kan ini. Sorry. Sebentar. Syaratnya kan ini tadi x kurang dari min akar 2 sama x lebih dari akar 2 kan. Ya udah kita gambar lagi. Sebenarnya nggak gambar pun nggak apa-apa. Nggak gambar pun nggak apa-apa. Tapi ya kalau kalian hunting nilai nggak apa-apa sih. Gini. X lebih dari 0, thread ke sini kan. Terus dia kurang dari, dia lebih dari. Ya udah kita udah temu tuh syarat himpunan penyelesaiannya jadi ini. Jadi ketika dia x lebih dari sama dengan 0, x lebih dari akar 2. Udah ketemu kan? Ketemu fungsi naik saat ini. Sebelum lanjut ke turun, ada yang ditanyakan nggak? Udah? Aman? Insya Allah aman mas. Oke, lanjut yang turun. Sama ini. Sama kok, pakai syarat mutlak lagi. Tapi dia kurang dari terus pokoknya. Ya lebih dari. Jadi digambar lagi. 0 min akar 2. Akar 2 gitu. Dia lebih dari, terus dikotakin kan. Dia kan min akar 2, terus ini ada ketemu kan. Ketemu 0 kurang dari x kurang dari akar 2. Begitupun juga syarat minusnya. Pokoknya syaratnya tuh, syarat mutlak tuh terus kepake guys. Syarat mutlak tuh terus kepake sampai sampai nggak ada mutlaknya pokoknya. Udah ketemu. Ini juga sama caranya. Aku ulangin sekali lagi deh. Min akar 2 sama akar 2. Dia kan kurang dari tuh. Kurang dari min 2. Ini lebih dari, terus dia ke kiri kan. Kurang dari kan. Kiri, ya udah ini jawabannya. Itu udah ketemu. Oke, terus digabungin juga tadi berapa? 0 sampai akar 2 udah ada. Terus juga ini kurang dari. Oke. Udah, sekarang titik belok. Titik belok itu step keempat kayaknya. Iya ya. Tadi aku step ke bawah. Oh ya, step keempat. Titik belok tuh itu guys, dia beloknya kemana aja gitu. Jadi kalau katakanlah di mutlaknya tuh kan tadi kan x kuadrat min x kuadrat plus 2 ya, katakanlah dia sama dengan 0 deh. Kalau dihitung kan dia x kuadrat sama dengan 2 kan, x sama dengan plus minus akar 2. Nah ini tuh titik beloknya. Yang 3 ini tuh nggak usah dihitung guys, bodoh amat dia. Bukan titik belok sih namanya, apa ya itu ya, x nya berapa gitu deh. Jadi titik belok tuh nanti bentuknya kan yang x itu sama hitungan kita itu tadi. Jadi udah ketemu kan, misal tadi plus minus akar 2 kita masukin tuh ke equationnya tadi, dia sama dengan, ya udah yang kita masukin, ini yang minus duluan, ini yang plus gitu. Udah ketemu min 3 sama min 3, jadi sama dia, segaris gitu. Udah deh, tinggal gambar deh gitu. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan? Bentar, aku lihat rekotanku dulu. Oke, aman ya. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Boleh. Yang aku bingung yang itu loh, yang apa, di nurunin akar G. Aku kan tahu kalau nurunin akar G itu kan jadi setengah akar G doang. Aku bingung kok ada G-nya lagi dikali. Gini deh, daripada G doang, aku misalin dia fx gitu. Misal ya. Jadi kan nanti kalau turunannya fx, dia kan bentuknya nanti 2 akar fx terus dikali turunannya si fx kan. Gitu kan. Nah, itu. Intinya sebenarnya itu yang dimaksud tuh.
gitu, ngerti nggak? Maksudnya efeknya ini dia kuadrat ya, makanya dia belum habis. Ya betul. Misalkan gitu. Kalau X doang kan jadi Kalau- konstanta kan, jadi satu kan. Jadi kalau akar X doang dia tuh cuma 1 per akar X. Tapi sebenarnya tuh di sini tuh ada 1 gitu loh. Gitu sebenarnya. Oke, aman? Aman ya? Bisa dilanjut nggak? Halo, 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 halo. ini lakoyan. Oke, boleh. Soal menggambar pusing ini mesti kudu nyari titik belok ya kan. Perlu nggak perlu sih, tapi aku sarankan tetap ikut step ini kakaknya. Mungkin kakaknya lebih ngerti gitu loh. Kalau aku biasanya itu kalau kalian gabut sih pakai titik cekung gitu-gitu. Tapi mending titik belok daripada kecekungan yang F double aksen yang F gini. Kecekung ke atas, cekung ke bawah gitu tuh loh. Kan itu double aksen kan. Turunan kedua kan. Itu lebih gabut sih, tapi lebih efektif pakai titik belok ini tadi. Ini tapi pun ini kayaknya nggak semua kondisi bisa, kayaknya ya. Tapi ya kalau bisa ya pakai aja udah. Gampang. Nggak kan ini gampang kan. Kita udah tahu tuh yang di mutlak itu apa? Katakanlah mutlak itu 0 gitu. Dia di 0 gini di sini. Terus udah tuh kita masukin aja berapa kan min 3. Berarti di sini, ini juga di sini. Titik belok tuh dia belok gitu loh. Kan ini gambarnya. Bentar, aku buka di sini deh. Bentar. Dia kan belok kan. Mutlak berarti nggak perlu titik belok ya. Nah kan kalau nggak mutlak ya tetap ada sebenarnya. Bentar, aku buka 21 sekalian ya. Kayak ada yang akar mana ya? Oh, enggak di dua-dua, Ding. Nah, ini tuh sebenarnya ada akar ada belokannya. Dia tuh belok. Nah, ini tuh titik beloknya dia. Ini juga titik belok gitu. Dia belok kan. Ini dari turun, terus dia ke atas. Terus dia tetap ke atas lagi gitu. Gitu. Jadi ini tuh indikator gitu loh. Kayak ngebuat dia itu tuh turun nggak sih atau dia cekung nggak sih gitu. Titik belok tuh gunanya itu gitu sebenarnya. Lah ini kakaknya nggak pakai gitu, dan nggak pakai pun ya nggak apa-apa sebenarnya. Dia bukan yang harus tertulis gitu, nggak. Kalian ya boleh langsung aja. Entar kalau misal di titik belok ya, di titik belok dia kan di 0 kan titik beloknya kan. Enggak, Deng. Titik beloknya gini kan dia. Ini salah soal sih, ini 4 anjir. Salah soal gimana sih? Ini kan gini kan. Kalau misal difaktorin kan dia sama dengan 0 nih. Ini 4. Ini X pangkat 3 1/4 X plus 1/3 gitu kan. Nah, udah ketemu kan berapa aja. Udah ketemu kan, dia kan berarti X-nya titik beloknya 0 sama si 1/4 X sama dengan min setengah gitu. 1/3 gitu. Ini tuh titik belok titik X belok deh. Aku bilangnya titik X belok. Nah, udah ketemu kan? Kita masukin X-nya ke sini. Ya, dia kan Y-nya 0. Terus kalau misal dimasukin lagi dia berapa gitu. Kita pasti ketemu kok. Gitu. Oke. Bisa dilanjut? Berarti mengandung variabel X Pak Iman. Iya, nyari X-nya dulu. Titik belok X nyari X pakai faktorisasi. Oke? Terakhir kan. Oke, boleh. Monggo. Misalnya ini dikongkon gambar ya. Kita nggak boleh pakai DBK. Nah, aku nyari titik-titik aku dimasukkan di fungsi ini. Dimasukkan di fungsi awal. Pokoknya fungsi awal itu indikator kita buat titik. Kayak ini tadi, misal kita masukin 0. Berarti berapa kan? 0 kuadrat jadi 0. Tambah 2 dimutlakin 2 dikurangi 3. Berarti kan ketika 0 dia min 1. Ya, dia min 1 enggak? Nah, kan dia min 1 kan? Gitu.
Sebenarnya kalau gambar fungsi tuh jangan terlalu semua dititikin tuh, nggak usah sebenarnya. Yang penting-penting aja tuh kalau kalian udah bisa ya udah tinggal gambar aja udah. Gitu. Nggak usah semua, itu kelamaan sih. Bisa kalian bisa 10 menit satu soal doang. Cuma buat gambar. Ya, aku saranin sih kalau kalian mager step-stepnya mending terakhir-terakhir aja kerjain dulu yang cepet-cepet itu, yang kayak nomor 1 gitu-gitu. Kan itu kan cepet kan. Itu cuma logika doang kan. Oke? Bisa dilanjut? Aman ya? Oke. Oke, diberikan fungsi fx ini, terus hitung limit x mendekati tak hingga fx dan limit x mendekati tak hingga. Oke. Step pertama, kakaknya dia tuh ngeluarin x kuadrat. Kenapa ngeluarin x kuadrat? Soalnya dia kan bisa hilang tuh akarnya. Akarnya kan bisa hilang jadi mutlak gitu kan. Jadi kita tuh bisa ngeindikatorin enggak, Ding. Dia tuh bisa dicoret sama ini, Ding. Sama X-nya ini kan. Dia kan juga bisa keluar kan jadinya ini. Jadi kan bisa dicoret kan. Tapi dia bentuknya mutlak tuh. Nah, kita awali deh pakai syarat mutlak lagi. X lebih dari X ketika X lebih dari sama dengan 0, min X ketika X kurang dari 0. Oke. Karena ini minus tak hingga. Berarti dia pakai yang kurang dari. Kita pakein ke mana tadi? Ya ini, kurang dari. Jadi negatif. Udah tuh, tinggal coret-coret. Ketemulah negatif bentuknya. Udah tinggal ini tuh udah kayak cara yang limit mendekati tak hingga ini tuh dibagi penyebut pangkat penyebut terbesar. Jadi kan ini kan terbesar kuadrat kan. Ya udah. Berarti ini tuh dibagi kuadrat, jadi akar 4 dibagi kuadrat. Nah. Aduh, jelek banget. Ya gitu deh. Jadi tuh kenapa dia tiba-tiba 1? Karena dia masuk ke akarnya itu, dia bentuknya x pangkat 4 per x pangkat 4 dari x kuadrat kan, x kuadrat dikuadratin jadi 4 kan. X pangkat 4 kan. Ya gitu. Ini juga jadi X pangkat 4 juga, makanya di sini kok tiba-tiba X pangkat 3 karena X per X pangkat 4 gitu. Ini juga ini tinggal ngebagiin pakai X kuadrat doang sih. Nah, udah tuh tinggal masukin aja tak hingganya, dia kan jadi 0. Ini juga 0. Udah ketemu min 1 ini. Gitu. Oke, aman. Aku lanjut yang positif ya. Ya. Oke, gimana? Itu 1 per x kuadrat aslinya ya. Bagaimana ya? Mana? Yang bawah. Ini. Oh, ini. Kok tiba-tiba? Oh, ini typo ini. Harusnya x kuadrat. Harusnya x kuadrat ya. Oke, aman ya. Typo ya dia. Bangke, yuk. Ini kuadrat. Ini juga kuadrat. Sebenarnya nggak terlalu ngefek kalian typo di sini. Soalnya tuh kan kalau dimasukin tak hingga di sini tuh dia tetap jadi 0 kan, walaupun pangkatnya berapapun. Kalau pokok 1 per tak hingga itu kan pasti 0 kan bentuknya. Begitu. Oke, aman? Aman ya? Oke, lanjut yang positif. Kalau positif dia pakai yang lebih dari. Dia makanya nggak ada minusnya, makanya dia tinggal coret-coret aja, nggak ada. Ini dia positif. Udah tuh sama caranya juga, dia dibagi kayak gini. Udah ketemu 1 plus x 1 plus 1 per x pangkat 3 juga ini 1 plus 1 min 1 akar x akar 1 dikurangi 1 per x kuadrat gitu. Ya udah tinggal dimasukin. Ini enggak, ini plus ya guys. Kakaknya ini typo mulu anjing. Ini plus ya.
Oh ya udah. Itu ada pertanyaan limit tak hingga. Aku nggak iso nggak kali sekawan ya Wing. Kali sekawan. Nggak usah sih karena dia akarnya kan di atas kan, bukan di bawah. Nggak perlu. Kalau kalau pembilangnya akar ya bodo amat. Kalau enggak sih. Karena ini tuh kenapa kok nggak pakai sekawan? Karena dia bukan X mendekati 0. Dia kan dia di akar sama nggak di akar sama aja kan, kalau kalau misal di apa ya, dibagi sama X kuadrat katakanlah gitu. Sama aja. Kalau X lebih dari A, X mendekati sesuatu bilangan gitu, yang ngebuat dia jadi 0/0 gitu, baru dikali sekawan, di faktorin gitu-gitu. Oke, aman. Ada pertanyaan sebelum lanjut nomor 4? Oke, aku lanjut ya. Aku lanjut. Oke. Turunan implisit. Oke, diketahui fungsi implisit bla 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 bla, tentukan nilai A dan B. Oke. Mulai pertama, kita step pertama nyariin turunannya dy per dx. Udah tuh tinggal nurunin terhadap x, dia jadinya x gini bentuknya. B-nya hilang jadi 0. Terus ini tuh A itu buka kasarannya dia cuma angka gitu ya. Jadi kayak 6x gitu. Jadi dia nggak akan turun. Jadi cuma y-nya aja yang turun gitu. Katakanlah gitu. Jadi makanya nggak terlalu ngefek, oke? Nah, ini x kuadrat y dia pakai aturan perkalian kan, u aksen v plus uv aksen. Ini kan u aksen v nya, ini uv aksennya kan, y nya jadi dy per dx. Oke, begitupun juga ini enggak ding, ini cuma turunan biasa, jadi ini diturunin jadi 2ay tapi tetap ditambahin dy per dx. Nah, ini hilang b nya, ya udah nggak apa-apa, bodo amat. Udah tuh kita kelompokin lah jadi gini bentuknya. Udah kan, kita kelompokin udah. Terus dibagi biar biar cuma dy per dx doang. Ketemulah gini. Terus ini tuh kan tadi bilangnya di titik 1,1 ya. Ya udah kita masukin lah 1,1. Terus juga kita tahu dia min 4/3 hasilnya gitu. Ya udah kita masukin aja. Ini di sini dy per dx-nya min 4/3. Terus kita masukin juga 1,1 tadi. Ini x-nya 1, y-nya 1, ini 1. Ketemulah A-nya berapa, Kak? Ketemulah jadi A doang. Kita bisa ngitung tuh pakai cara kali silang. Ya kan, kali silang, ketemulah gini. Terus ya udah tinggal kaliin doang gini. Ketemulah A-nya gini. Oke. Nah, terakhir udah ketemu tuh A-nya. Tapi B-nya berapa? Nah, B-nya tuh di sini kan kayak bilangan 1 kan ya. 1 2 3 4 5. Nah, jadi tuh dia tuh terserah kalian mau ngisi B-nya berapa. Jadi kenapa kok terserah? Dia kan diturunin kan jadi 0 tadi kan. Dia kan cuma konstanta doang. Nah, makanya karena berapapun nilainya si B diturunkan akan selalu bernilai 0, maka B adalah elemen bilangan real atau konstanta yang elemen bilangan real gitu. Ada pertanyaan nggak? Ini gampang sih kayaknya. Kalian udah khatam ya? Udah aman? Ada pertanyaan nggak? Udah? Aku lanjut ya, yang terakhir ini. Ini sama kok.
sama caranya. Oke, yang terakhir nomor berapa ini? Nomor 5. Oke. Nah, ini tadi kan aku bilangnya lihat syaratnya dulu ya, kayak nomor 1. Nomor 1 nomor 2 ya? Nomor 2. Nah, ini karena nggak ada syarat, si fx-nya nggak ada syarat. Dia kan nggak ada syarat tertentu nih. Dia kan cuma gini doang kan. Apa itu? Cuma x pangkat 4 doang, nggak ada syarat tertentu. Jadi kalian masukin berapapun dia bisa kan. Nah, jadi kita langsung ke step 2. Nilai cari titik potong di sumbu x. Sama caranya juga dikasih 0. Udah ketemu gini. Ya kan? Titik potongnya. Bentar. Kayak ada yang salah deh. Ya udah sih Wir, gak apa-apa. Salah deng, bukan gitu deng. Ya udah gini. Oke. Oh, bukan. Titik belok tuh dari oke, sorry guys, ini ada tambahan. Titik belok tuh dari turunan kedua fungsi itu sendiri. F ini. Coba ya aku hitung ya. Berarti kan turunannya tuh dia x pangkat 3 plus x kuadrat kan. Ya kan? Ya ini. Ini ya tulis fx-nya yang bener. Udah ketemu tuh berarti x kuadrat sama x plus 1. Nah, ini tuh titik beloknya, guys. Nah, ini baru titik belok kan. Ini baru titik belok. Sorry tadi salah berarti aku. Titik beloknya berarti kan di 0 sama min 1. Ya kan? Bentar aku tulis sekalian deh di gambar biar gampang. Hilangin deh, nggak penting. Mana ya? 1/4 x pangkat x pangkat 4 ditambah ya tadi ya 1/3 x pangkat 3. Loh, salah anjir. Salah. Nah, x pangkat 3. Nah, ini tuh dah, dia kan titik beloknya kan di sini kan, min 1. Nah, ini min 1, ekstremum namanya. Titik beloknya tuh di x min 1. Udah tuh kita masukin berapa? Titik beloknya kan ini sama ini kan. Udah ketemu kan? 0 sama min 1. Udah tinggal lihat lagi deh. Aman. Yo, hati. Udah tuh ketemu kan. Kita bisa gambar udah titik belok. Oke, kembali ke laptop. Tadi ke distract. Oke, sekarang titik potong terhadap sumbu Y kita masukin X-nya 00, ketemulah 0/0. 0,0. Terus juga caranya juga sama. Fungsi naik, fungsi turun, step ke berapa ini? 3 ya kemarin. Tadi. Udah diturunin, ketemu tuh berapa? Ketemu inilah. Bentar. Oh, sorry, salah lagi guys. Jadi titik belok tuh sebenarnya turunan pertama si fx, terus dimasukin ke sini. Ekstrem minimumnya. Sorry. Jadi f aksen x itu bentuknya titik belok. Salah ini. Salah ya. Oke. Kembali ke laptop. Gini nih, enggak persiapan. Oke, lanjut. Kan kalau lebih dari udah tuh tinggal masukin aja kita. Berarti kita di 0 sama di 1. Kita masukin lah dia 0 berapa kalau min. Dia min berarti kan ini jadi positif, dia jadi 0. Min 2 deh, min 2 aja. Ini dia plus, ini jadi negatif, jadi dia negatif. Terus ini tengah-tengah berapa ya enaknya ya? Positif sih pasti. Ini juga positif gitu. Nah, tapi dia bolong, guys. Karena dia bolong ya udah. Naiknya berapa? Berarti naiknya ketika oh, salah anjir. Sorry, salah titik. Makanya kok aneh. Salah titik. Berarti min 1 sama 0. Gitu kan. Berarti dia positif, dia juga positif. Gitu. Nah, makanya dia tuh positifnya kan
min 1 sampai 0, terus 0 lebih dari 0, X lebih dari 0 kan. X lebih dari 0. Oke. Lanjut juga yang turun kan tinggal kita sebenarnya dari sini udah tahu kan. Ke sini ya udah, kita udah tahu berarti X kurang dari min 1. Sehingga grafik fungsi tersebut adalah bentuknya kayak gini. Dia kan turun tadi, terus naik di min 1 sampai 0 ya kan. Terus 0 juga naik lagi dia, seret. Gitu, naik lagi udah. Ada pertanyaan enggak? Aman? Aman guys? Wih, pinter, puji Tuhan. Bisa dilanjut ganti soal atau gimana? Aman ya? Lanjut ganti soal ya? Ya aku tunggu 4. Aman ya? Aman ya? Real ya? Oke. Hebat kalian. Lanjut ya. Sekarang 21. Oke, 21 ini agak sulit dikit. Tapi nggak sesulit itu. Oke, kita awali pakai pertidaksamaan. Oke, tentukan semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Oke, kita step awal kita samain penyebutnya X sama X kuadrat dijadiin 1, jadikan X kuadrat, dia dikali X. Dia dikali X jadi X kuadrat gitu kan. Oke. Lanjut. Udah jadi tuh gini, dihitung. Nggak usah dihitung sih, nggak apa-apa sih. Gini. Terus si kakaknya itu langsung dikali silang dia dikali X kuadrat. Kedua ruas dikali X kuadrat, jadinya kan gini dia. Ya, sini langsung sih. Ke sini. Jadinya gini tuh, X dikali X kuadrat. Udah tinggal hitung aja. Udah ini dipindah ruas ke sini, ini juga dipindah ruas ke sini, bentuknya jadi gini. Terus disederhanain lagi. Dah, ketemulah kemungkinannya uji titik tuh X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Udah, terus ke uji titik. Dimasukin aja deh. Dia terpenuhi nggak? Oke, terpenuhi. Nggak usah aku bilang satu-satu ya. Terus juga ini terpenuhi kan. Nah, tapi dia satu nggak terpenuhi itu. Nah, tanda tanya kan. Terus berapa? Kok nggak terpenuhi? Nah, ini kenapa kok tiba-tiba 3? Loh, kok tiba-tiba 3? Aku juga kaget. Nggak tahu. Bilangannya deh, Yan. Gimana? Kalau aku dia jadi bikin garis bilangan gitu dari apa? Oh ya betul, bisa. Oh iya bisa deng. Daripada kalian uji titik, mending garis bilangan sumpah. Daripada uji titik. Kan udah tahu tuh antara min 1 sama 2 kan. Ya udah tinggal masukin aja ke sini. Sama itu deng, 0 deng. Jangan lupa 0 guys. Dia syarat. Jangan lupa 0. Oke. Nah, 0 itu cuma anu doang sih dia. Pengganggu doang. Kalau dia ngelewatin 0 dia bolong gitu. Oke. Kita masukin misal berapa ya? Min 2 gitu ya. Min 2. Tadi udah ketemu terpenuhi, berarti dia ke sini. Tapi pas 1 dia kan di sini kan 1 kan. Dia nggak terpenuhi, berarti ke sana gitu. Dah ketemu. Ketemu deh min 1. X kurang dari min 1, X lebih dari sama dengan 2 gitu. Aman? Ini juga boleh, pakai cara ini tuh boleh guys. Gak apa-apa kok, sama aja. Tapi tuh kalau gini tuh kayak bingung pasti. Aku mungkin kalau sebagai korektor paling bingung. Loh kok kenapa tiba-tiba dia masukin gitu. Kalau pakai garis bilangan jelas itu pasti. Misal katakanlah gini, ini min 2 ya, katakanlah di sini min 2. Kita masukin tuh. Dia berapa? Ini kan yang pertama 3/2, berarti min. Ini juga jadi 0 enggak sih? Ini
ini positif ding. Tapi tetap ngitung sih, tetap ngitung. Dia masuk nggak gitu? Dia kurang dari 0 nggak? Kurang dari 2 nggak? Oh, gini sih sebenarnya. Pakai ini pun nggak apa-apa. Tapi biasanya tuh ini tuh 0. Itu lebih valid. Kalau 2 gini uji titik nggak apa-apa. Uji titik itu terserah kalian mau masukin di mana. Misal kita masukin tuh 0. Yang nggak bisa ding 0 kan syarat ya. Nggak boleh ding 0. Berarti ya antara kirinya ini ya kalau negatif tuh kirinya cariin kirinya dulu deh. Kalau dia nggak valid ya berarti dia ke kanan gitu. Si negatif tuh ke kanan. Bentar. Oh, lah, loh. Oh, ini kakaknya salah tulis anjir. Ini ini 1 harusnya ini 2. Nah, ya kan soalnya dia ketemu gini kan. Oke. Ini harusnya salah sih dia. Uji titiknya. Aneh soalnya. Enggak, Ding. Enggak juga, Ding. Enggak salah, Ding kakaknya. Dia randomly gitu loh. Dia tuh kan udah tahu tuh. Main 1 sama 2 tuh titiknya. Nah, si kakaknya tuh kirinya main 1, dia sama kan kirinya 2. Gitu kan, coba gitu kan. Dia 1 ini main 2. Nah, dimasukin tuh dia terpenuhi. Oke, berarti dia ke kiri gitu. Nah, ini enggak terpenuhi, berarti ke kanan gitu. Udah. Temu berarti. Kok ini sih? Nah, udah. Itu doang kok. Gampang. Lanjut. Iya. Oke, boleh. Itu kan ada 3 titik ke atas garis bilangan. 3 titik mana? Min 2 0 sampai 2 kan. Min 2 mana? Oh, ini punya aku toh. Min 1 sampai 2. Iya, min 1 sampai 2 kan. Kita kan udah tahu min 1. Nah, ini 0 ini apa? Aku nulis itu biar tetap ini loh. Syarat pecahan. Dia kan nggak boleh 0 kan? Nggak boleh sama dengan 0 kan? Ya udah aku tulis di sini bunder. Bolong dia. Tapi tuh gimana? Ke kiri kan soalnya kan kurang dari sama dengan. Enggak gini. Kenapa kok enggak tak buktikan lewat garis bilangan sebenarnya? Kakaknya kenapa pakai uji titik? Karena ini tuh 2 guys, bukan 0. Ini tuh 2. Ini tuh kan 2 kan? Ini kan 2 kan? Nah, apa ya? Garis bilangan itu akan valid dan gampang. Kalau dia kan 0. Kalau 0 tuh kenapa kok lebih gampang? Dia kan kita bisa, ini cari kurang dari berarti ini minus. Ini juga minus, katakanlah gitu. Karena ini 0. Kalau misal 2, kan kita nggak bisa tuh langsung ngomongin dia lebih dari 2 nggak ya? Dia lebih dari 2 nggak ya gitu. Dia kurang dari 2 nggak ya? Kan nggak tahu kan? Kita nggak bisa langsung ngomongin itu kurang dari lebih dari kalau kita nggak ngebuktiin satu-satu. Kalau dia 0, katakanlah dia misal ini ganti 0 deh. Kita udah gampang deh. Jadi kan udah tahu titiknya tuh. Katakanlah dia titiknya di samain min 1 sama 2 gitu ya. Katakanlah. Terus misal dia 0, masukin deh di min 2, dia jadi main. Dia jadi berapa ini? Jadi plus. Nah, kan bingung kan? Bingung kan? Sama makanya daripada pakai garis bilangan, kalau complicated gini lebih gampang pakai uji titik wes, paling gampang itu. Kecuali kalau kita udah dipaparin gini. Mana ya? Ini ya. 2x plus 4 salah dengan gini. Nah, misal gini x kuadrat gitu kan. Kurang dari sama dengan 0 gitu. Enggak deh. Ya betul sih. Dari jawaban ini kan. Dari jawaban ini kita udah tahu gini. Misal ini bukan 2, ini misal 0. Kita masukin min 2. Atas minus, bawah positif. Berarti dia negatif. Udah terpenuhi. Terus mana lagi? Misalkan 0. Enggak boleh 0, anjir bangga 0 mulu. Jadi ini dia positif. Jadi ini positif kan. Tapi tetap ada bolongan di 0 gitu. Positif, ini juga positif. Gini.
negatif. Nah, itu syarat itu akan berlaku kalau kurang dari sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan, pokoknya 0. Kalau sama pokoknya pertidak sama yang kanannya 0 itu boleh pakai negatif positif. Oke, aman? Oke, lanjut. Aman? Lanjut. Bentar. Lanjut, kita nomor 2. Periksa apakah fx continue di x sama dengan 2. Sama, ini syarat pertama. Syarat pertama udah bisa, kalian nggak perlu ngitung, udah kelihatan x sama 2 ada. Dia pasti ada kan? Kita tulis aja, nulis aja sekali lagi. Terus kedua, limit kiri kanan. Limit kiri kanan. Nah, ini kenapa kok 3 nggak ditulis? Kenapa kok 3 nggak ditulis? Karena dia cuma sama dengan, bukan lebih dari kurang dari. Kalau ini kan dia lebih x kurang dari 2 sama x lebih dari 2 tuh. Jadi kita bisa tahu ini kiri kanannya gimana gitu. Oke kan? Oke, lanjut. Udah ketemu tuh bentuknya gini. Terus syarat mutlak. Syarat mutlak seperti biasa. Udah ketemu kan, dia saat lebih dari sama dengan 2, dia 2 min x, dia terus kalau kurang dari dia dikali min. Aman kan? Udah tinggal masukin aja. Ini kok dimasukin? Oh, dimasukin. Ini kenapa dimasukin? Dia buat ngebuktiin L'Hopital. Dia kan 0 per 0 kan? Ini juga 0 per 0 kan? Dia pakai cara praktis, pakai L'Hopital. Ya, pakai L'Hopital kan, ketemu dia gini. Ya. Bentar. Ada yang salah. Kok tiba-tiba gini dia anjir? Oh, gini deh. Aku jabarin dari sini. Jadi dia kan pada saat yang kiri dia negatif tuh, 2x 2 min x per x min 2. Dia dicoret jadi kan min. Iya ya? Iya kan ya? Betul. Jadi cuma 2x. Ini minnya hilang juga kan? Terus juga yang kanan juga begitu. Tapi ini dia 2x sama min 2x gitu kan. Udah tinggal masukin. Wait. Kok beda? Bentar. Dia pakai L'Hopital. Kok Ya, tiba-tiba? kayaknya itu cuma bagian satunya doang deh. Makanya dia 4 min 8 doang. Oh, Bagian. iya, sorry. Iya, sorry aku nggak lihat ini ya. Oke, ini dipecah satu-satu. Oke, boleh. Gini juga boleh, guys. Udah kan ketemu. Nah, dia sebenarnya paling praktis sebenarnya gini deh. Pakai kiri kanan langsung sih daripada satu-satu gini. Bingung. Aku aja bingung bacanya. Kelamaan kalian nulis kepanjangan. Udah kan? Dia pas lebih dari sama dengan 2, dia min 4, ini 4 gitu kan. Aku nggak usah ngebahas ini ya, gampang kan, ini juga tinggal nurunin doang. Gampang. Nah, karena tuh. Oh iya betul. Karena kan tadi kan limitnya nggak ada tuh. Limit itu nggak ada. Berarti nggak continue dong. Udah, gampang itu. Udah, limit terus mendekati a f(x) kan nggak ada kan? Tidak ada. Ya udah, berarti nggak continue gitu loh. Dia nggak continue di x sama dengan 2. Dia cuma periksa apakah dia continue atau enggak. Jadi jawabannya tidak continue. Udah deh. Ada pertanyaan nggak? Aman? Kekontinuan? Ini aku lanjut, aman? Oke, aku lanjut ya. Lanjut, sebuah perusahaan memproduksi coklat berbentuk tabung dengan jari-jari 2 dan tinggi 3. Dengan alasan efisien dan ekonomis, tentukan kemasan coklat yang berbentuk kerucut yang tegak dengan volume seminimal mungkin. Jadi dia kakaknya tuh ngeilustrasiin gini. Dia tuh
Ini coklatnya, yang tabungnya ini coklatnya, terus ini wadahnya, si kerucut itu wadahnya. Nah, kalau dipotong gitu ya, apa itu? Kalau dilihat cuma gimana itu ya namanya? Dipotong itulah. Dipotong setengah gitu kan. Nah, bentuknya jadi segitiga gini kan. Bentuk segitiga gini kan dia. Nah, udah tuh dia kakaknya mecahin, ngasih nama AD, HE dan sebagainya gitu. Oke. Terus kita mulai dari awal. Tingginya si kerucut berapa? Kita misalin dia H, high. CH-nya H. Terus CI itu yang ini. CI-nya dia kan berarti kan ini 4 kan tadi. Kita udah tahu ini 4. Jadi udah ini 4. Berarti CH dikurangi 4 gitu. Jadi H kurangi 4. Terus IF tuh jari-jarinya si tabung kan. Ya udah tinggal nulis aja. Nah, yang terakhir HB. Dia K. Kenapa dia nyariin gini? Kenapa kok tiba-tiba kakaknya nyari gini? Nah, terus kalau digambar lagi ya, segitiga gini. Nah, dia tuh sebenarnya apa tuh namanya, segitiga apa itu? Sebangun atau apa ya? Lupa aku namanya. Segitiga sebangun. Jadi dia ada perbandingan gitu loh, ada perbandingan. Ya udah deh, kita udah tahu kan dia ini ini 4. Ini ininya namanya katakanlah ini H. Gitu kan. Terus ini juga 2. Udah deh, berarti kan kita udah bisa tuh segitiga kecil sama dengan segitiga besar. Perbandingan segitiga kecil sama dengan segitiga besar. Ya udah tuh, udah tahu kan? Berarti CI ini yang kecil ini sama IF yang kecil juga udah ketemu. Sama dengan yang besar CH per HB. Udah tinggal masukin kan, kita udah tahu identitasnya apa aja. Udah tinggal masukin gini. Kita terus ini kali silang. Ketemulah KH sama dengan KH-4K sama dengan H. Terus dia di forming K sama dengan untuk mencari K. Terus juga kalau cari H dia pakai apa nih? Bentar. Untuk mencari H diperoleh. Oh, enggak, dia pakai forming gitu. Oke. Kalau H, caranya cari H dia dikelompokin dulu ya, yang ada H-nya ke kiri. Udah ketemu tuh jadi gini. Ya kan? Terus dikelompokin lagi jadi H dikali K-2. Udah tuh, udah tinggal jadi penyebutnya udah. Nah, udah kan? Terus pertanyaannya apa? Tadi pertanyaannya kan seminimal mungkin, volume seminimal mungkin. Oke, kita masukin ke volumenya dulu. T itu H kan? T tadi kita sebutnya H. Jadi H, terus kita masukin lagi hanya berapa? Ketemu kan? Udah ketemulah equation ini. 4πk pangkat 3 per 3k dikurangi 6. Nah, ini pakai penggunaan turunan kalau nggak salah, maksimum minimum. Nah, maksimum minimum itu untuk mencari katakanlah dia variabelnya, dia tuh kan diturunin dulu tuh terhadap k. Pokoknya kalau nggak salah itu namanya volumenya. Rumusnya tuh fx sama dengan 0 udah gitu. Nanti udah ketemu x-nya baru dimasukin ke equation-nya tadi. Gitu. Aman? Oke, berarti kan ini udah tahu nih volumenya berapa, udah tinggal masukin. Kita turunin satu-satu pakai apa itu namanya? Aturan pecahan, aturan turunan pecahan. Jadi kan U aksen V jelek banget. U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Gitu kan. Nah, kan udah masuk kan. Ini jadi turunin berapa? U aksen V jadi 12 terus what? Bentar. Ada yang salah. Oh, dikali sekalian. Dia langsung ngali. Gitu deh. Pokoknya langsung ngali terus langsung ini dia langsung dibalik gitu.
Coba aku pecahin satu-satu ya. Berarti kan turunan pertamanya U aksen V berarti 12 pi K kuadrat sama dikali 3K min 6. Terus 12 pi kok turunin lagi sih? 4K kuadrat 4 pi K pangkat 3 dikali turunannya ini berarti 3. Udah tuh, udah ketemu kan? Berapa tuh? 36 pi K kuadrat min ini berapa ini? Oh iya betul. Ini pangkat 3 ya guys ya. Yang ini pangkat 3 ya. Terus ini 72 pi K kuadrat. Ya betul ya. Ini pangkat 3 guys, sorry, ini pangkat 3. Ya, betul. Terus dikurangi lagi sama 12 pi K pangkat 3. Oke. Udah tuh, berarti kan ketemu 24 pi K pangkat 3 juga. Ini langsung aja dimasukin ke sini. Udah ketemu min 72 pi K pangkat 2. Oke. Terus, nah, ini kenapa tiba-tiba langsung masuk ke sini? Nah, karena kan kita fokusnya sama dengan 0 kan. Ya udah, bawahnya tuh bodo amat Kak. Mau berapapun dia harus 0 tuh ketika atasnya dia 0 kan. 0 per apapun kan dia tetap 0 kan. Nah, makanya disama denganin langsung. Ini atasnya sama dengan 0 gitu. Terus juga dikeluarin terakhir ini pakai faktorisasi. Udah, K-nya 0 atau 3K3. Udah, tinggal masukin aja. Berapa itu? Bentar. Kalau K-nya 0, kalau kita masukin K ke turunan tadi ya, ke F ini tadi. Dia kan jadi 0 per min 6 kan. Apa mungkin volume dia 0 kan? Nggak mungkin. Nah, makanya langsung aja kita pakai K sama dengan 3. Kita masukin aja berapa tuh tadi? Berarti di mana? Oh, ke sini berarti dimasukin ke si K-nya ini. Berarti kan 12 per 1 ya. Wait, what? Oh, R kuadrat. Salah. Anjir, kakaknya langsung cuy. Bentar, R kuadrat itu kan dari kok tiba-tiba R kuadrat dari situ, dari mana anjir? Makanya kok bingung. Ini gimana? Bentar. Oh, R itu K, guys. Oh iya. Iya ya. Bentar, kok bingung aku. R itu K. Oh iya, betul. HB itu kan R kan, guys. Ini tuh R-nya kan. Ya udah. K itu jadi R gitu. Ya udah, tinggal masukin lah berapa. Oh enggak, ini form doang guys. Ini form doang. Loh, ini diturunin lagi. Bentar. Ini apa? Karena dicari maka. Oh, alah, ini cuma nyari titiknya doang. Oh, astaga. Aku baru gini. Ini tuh cari R ini R minimum ya guys. Jadi tuh ini yang dimaksud tuh R minimumnya. R minimum, jari-jari minimumnya. Terus ini tinggi minimum gitu. Makanya kok dia ambil K dulu terus baru H dulu, kemudian H gitu. Nah, ini formnya ketika dia nyariin H. Ini kan tadi formnya bentuk K kan. Ini kan bentuk K kan, K kuadrat gini kan. Nah, gitu. Udah deh, tinggal masukin ini terus diturunin lagi. Agak ribet sih, tapi ya udahlah. Sepertiga. Nah, ini udah pakai U aksen V tadi. Ya, ini tinggal ngaliin tinggal kalian cari berapa, nanti bisa dibuktiin sendiri. Terus ini dikeluarin 4-nya jadi 4/3. Udah tuh, kita ketemu ini hanya pasti 0. Terus ini
Ini kita pakai faktorisasi juga. Ini 1 ini min 4, ini min 12 ya. Berarti kan 4 sama 12 kan ya. Berarti kan dia nanti bentuknya H min 4 sama H min 12 gitu. Berarti kan ini 12, ini 4, ini juga 0. Udah. Kalau H kan nggak mungkin 0 tuh. Terus coba H sama dengan 4 dimasukin berapa? Oh, sama dengan 4 nggak boleh juga. Dia kan H-4 tadi bawahnya, nyebutnya. Jadi ini pasti salah ini. Jadi udah ketemu tuh H-nya sama dengan 12 sama R sama dengan 3. R sama dengan 3 dari sini K-nya. Terus ini T-nya dari si H ini. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Soalnya ini mungkin ngetua ya. Mungkin keluar ini. Mungkin keluar. Gimana? Aman? Ya, Gimana? nyari maksimum minimum tinggal turunin kan ya. Iya, betul. Terus tahu maksimum minnya gimana, Net? Gini, kan gini, gimana ya? Bentar aku buka yang kemarin deh. Aku kok bingung. Oke. Kan tadi cari maksimum minimum. Jadi maksimum minimum tuh diperoleh dari F aksen sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, ini kan tadi sama dengan 0 juga. Nah, ini kan sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Jadi tuh jadi turunannya di sama dengan 0. Udah deh ketemu. Kalau biasanya tuh kalau bentuknya bukan soal cerita kayak gini, misal equation, misal katakanlah f-nya x kuadrat plus 3x plus 5 gitu ya. Terus nyariin maksimum minimumnya. Dia ya udah diturunin kan dari 2x plus 3 sama dengan 0 gitu kan. Diturunin langsung x sama dengan min 3. Tapi kita cuma tahu x-nya doang kan. Ini masih bentuk x ya. Fx-nya berapa minimum nilai maksimum minimumnya gitu. Kalau gini tuh, kalau bentuk fungsi gini biasanya dia tuh ada intervalnya gitu. Jadi A B gini. Biasanya ada intervalnya gini. Jadi habis step ini kita masukin ke sini. Kita masukin ke x kuadrat ini. Nah, udah ketemulah dia maksimum atau minimumnya dilihat dari interval ini. Katakanlah dia di ini min ya tadi ya. Ya min. Berarti misal dia min 2 sama 1 deh. Sama 0 deh, gampang. Udah tuh kita masukin lah min 2 ke sini berapa, 0 berapa. Nah, yang paling kecil itu minimum, yang paling besar itu maksimum, gitu doang. Oke, aman? Oke, makasih ya. Oke. Ada lagi? Udah selesai guys kita guys materinya guys. 2 doang kan kemarin. Sama 2020 sih. Oh iya, ada yang tanya 2020 ya. Oke, habis ini ya. Aman? Ini bisa ditinggalin, bisa ditinggal. Aman ya? Oke. Nah, UTS 2020. Kemarin banyak yang tanya di 4. Ada yang bingung. Nggak bingung sih mau nyocokin. Oke. Kita mulai. Nah, ini sebenarnya sama kok caranya. Caranya tuh dia taruh gedein lah. Nah, kan dia mintanya dy per dx ya mana ya? Oh, dx per dy ya? Salah anjir, aku salah nulis. Kok malah buka ini. Salah nulis. Oh ya, udah bener. Bener deh. Soalnya. Apa? Tes. Tolong kirim soalnya sing 2020 deh nanti. Oke, boleh. Bentar ya. Oke, dan
Wis ada coreane anjir, gak apa-apa wis. Oke, kan nomor 4 kan. Itu pertanyaannya dx per dy. Oke, karena aku orangnya nggak mau salah karena kebodohan sendiri, aku pakai turunan yang seperti biasa. Aku turunin terhadap x. Mana ya? Mana ya? Aduh, gimana ya, guys? Aku pakai gini deh, pakai kursor ya. Oke, kan udah tuh aku turunin terhadap x. Ini juga pakai rumus u aksen v, uv aksen. Dia positif kalau perkalian, positif kalau pecahan jadi negatif. Ini juga sama. Ya. X kuadrat ini juga sama. Nah, ini juga pakai yang tadi yang kita bahas tadi, yang pakai u aksen v, uv aksen. Ini negatif, guys. Salah kan? Ini negatif. Nah, ini juga negatif. Nah, udah kan? Udah ketemu gini bentuknya. Ini juga diturunin, kanannya juga diturunin kan, karena cuma 3 jadi 0. Oke, udah tuh. Habis itu kena. Terus karena aku risih pakai ada yang per gini, aku kali semua pakai y kuadrat. Jadi y pangkat 3 x y kuadrat dy per dx. Ini jadi y pangkat 4. Ini jadi 2 x y pangkat 3 dy per dx. Ini jadi nggak ada pernya. Udah gini seret. Udah kan? Nah, aku kelompokin lagi tuh dia. Ini jadi minus deh. Ya, ini jadi minus kan. Nah, udah jadi minus. Aku kelompokin yang ada dy per dx-nya. Udah tuh jadi gini bentuknya kan. Nah, ini pindah ruas semua jadi negatif semua. Terus udah deh tinggal dibagi. Ini tuh dikelompokin lagi sebenarnya. Ada step lagi. Jadi x y kuadrat tambah 2y pangkat 3 min x, terus diginiin dy dx sama dengan ini tadi. Ya kan? Nah, habis ini kita kan bisa langsung bagiin tuh seret pakai pecahan, jadi pecahan. Oke. Udah, kita udah ketemu. Terus kan tadi pertanyaannya dx per dy ya. Ya udah, kita balik aja, udah kita balik. Ini harusnya minus deh. Ini minus. Ini juga jadi minus. Oke. Temu kan? Udah. Nah, karena dia berada di y sama dengan 1, udah deh. Kita masukin aja y-nya berapa gitu. Kita masukin tuh ke sini, jadi y-nya jadi 1. Ini juga sama, dia di pangkat 3, ini negatif. Oke. Ini juga jadi negatif. Itu tinggal masukin doang, udah ketemu kan? Udah ketemu jadi gini. Nah, udah jadi x plus 2x min 3 min x per x per min 3. Ya udah, tinggal kita hitung aja, udah ketemu jawabannya ini. Min 2x per 3. Dah? Gampang, Abi, beli, Aan. Aman ya? Gampang kan? Aman. Udah ya? Mau nanya Yan. Boleh. Ulang dong cara nurunin x per y-nya ke yang ini ya? ngerti. Yang x per y ya? Ini ya? Iya, yang x per y-nya. Iya, Oke. betul. Kok ini? Dari bawahnya aja ya. Jadi tuh, kan dia pakai rumus, kalau pecahan tuh pakai rumus itu kan. U aksen V, UV aksen kan. Kok ini sih salah. Dia pakai rumus U aksen V min UV aksen per V kuadrat kan. Per V kuadrat. Ya udah, kita buat aja gini. Dari sini kita identifikasi U-nya yang mana, V-nya yang mana. Nah, kita udah tahu tuh U-nya X, Y-nya Y, V-nya Y kan. Ya udah, kita turunin aja. Jadi nanti
Gini bentuknya nanti. X diturunin jadi berapa? 1. Bentar. X diturunin jadi 1. Ya udah 1 gitu. Terus dikali sama Y kan. Terus juga U aksen V. Dikurangi X-nya tetap karena dia nggak diturunin. Nah, tapi dia si Y itu turun terhadap X. Jadi DY per DX. DY, aduh kebanyakan, DY per DX. Terus yang bawah tinggal ngadratin doang, V kuadrat kan, ya udah Y kuadrat, ya udah itu Y kuadrat itu. Man ini Aman. Thank you. oke. Gimana, ada lagi? Than just buying a shirt. You know, there's a reason why clothing styles are always Waduh, apa nih? changing. And although one can say that Apa nih, Bang? it's to change clothing Apa nih Bang? Kaget dikit. Yuk, apa lagi? Udah selesai materinya. Cuma 2 doang kemarin. 20 udah. Ini kemarin udah aku bahas pas ini. Nomor 5 juga sama persis kayak nomor 5. Nomor 5-nya si 2022. Caranya sama persis. Pakai titik belok dan lain sebagainya gitu-gitu. Boleh pakai titik belok. Gimana, aman? Atau kita sudahi saja, masih pagi banget ini. Aman bang, yang lain gimana ini? Iya, yang lain gimana ini? Cuma join doang, jangan join doang, bro. Malu bertanya setiap jalan. Iya, atau ada soal deh, nggak apa-apa deh, masih ada waktu 20 menitan lagi. Mau bahas yang 2011. 2011. Bentar, aku buka Bang Sal. Ada nggak sih? Boleh. Aku buka Bang Sal dulu, bentar. Kok ini sih? Bang itu diperbarui dia. Kurikulum lama ya. Terus 2011 anjir. Sepuh cok 2011 anjing. Ini kah 11 2018. 21 17 15. Itu 11. Mana? Di atas. Oh ini. Di atas. Ini nah. Wow. Ini gampang lah ya guys, ini gampang. Nah, ini jujur aku nggak bisa. Aku nggak bisa ngajarin ke kalian. Ini tuh dia tuh main bentuk limitnya dia. Gimana biar jadi. Ini pasti jawabannya ada eulernya ini pasti. Form gini tuh pasti ada eulernya. Nah, yang tahu itu Davito. Kalian mau tanya Davito ya nggak apa-apa. Aku juga perlu belajar ini. Oke, terus yang ini gambarnya grafik. Oh, alah ini tinggal gambar aja. Pakai itu tadi. Ini aku saranin kalian faktorin dulu deh. Gabut anjir pakai ini juga, gabut. Udah kan? Terus domain range juga sama. Kita udah tahu pasti domainnya pasti gini. Range-nya tinggal ngitung aja nanti berapa. Terus kontinuitas, ya udah pakai syarat 3 tadi. Terus gunakan definisi untuk mencari definisi. Maksudnya definisi? Pakai yang ini ya. Dari limit itu. Oh, pakai limit. Oh, alah. Iya, pakai limit X mendekati itu ya. X mendekati 0, F X plus H gitu ya. Iya. Ya itu pakai itu boleh. Terus yang terakhir ini juga gampang sih. Tinggal nurunin doang pakai aturan rantai bisa, pakai langsung juga bisa, serah kalian kalau bisa gitu ya. Gitu guys. Ini masalah. Anjir. Ada lagi coy yang B. Ya, sama sih. Cuma beda angka doang. Oke, aman? 2011. Mana apalagi?
Ini TM3 belum waktunya. Tugas mandiri 1, coba deh. Kayaknya nggak keluar sih ini. Oh, ini gambar-gambar ini. Oh, ini gambar doang. Gambar doang guys kebanyakan. Nah, ini tinggal gambar. Oh, ini tuh cuma nggak apa itu lihat yang mana Fmin 4 tuh yang mana gitu-gitu. Sebenarnya gampang ini, tinggal masukin aja. Dia ketika 0 ketika X sama dengan 0. Mana aja yang dia masuk gitu. Kalau ini tuh definisi guys. Jadi kalau gimana yang ngejelasinnya? Ya pokoknya gitu deh. Yang paling gampang ini. Dia pasti naik 3 ke atas pasti. Gitu. Oh, ini warna biru. Nah, astaga. Sorry. Ini tuh FX-nya. Berarti dia naik ini naik ke atas 3. Ini pasti D itu jawabannya yang 1. Terus apalagi? Terus B dia karena mengecil, dia melebar, jadi pasti ini nomor 4. Terus apalagi? X min 4, dia pasti ke kanan 4. Kalau minus itu ke kanan, kalau ke kiri. Kalau positif ini ke kiri. Kayak ini kan kebalik kan dia. Nah, ini pasti di sini dia. Terus apalagi ini juga sama, ini ke kiri. Terus lebih pipih dia. Apa itu lebih apa ya katanya? Lebih lancip. Nah, gitu. Terus ini domain range. Iya, udah tinggal kita masukin aja berapa itu. Nanti pokoknya domain itu cari sifatnya. Kalau range itu kita hitung aja minimum itu berapa dia gitu. Terus G kuadrat juga sama sih. Ini gambarkan fungsi. Ya, ini gambar. Tinggal gambar. Kayaknya kalau gitu tuh nggak perlu kalian sih. Nggak perlu kalian gambar satu-satu sih. Apa itu bukan gambar satu. Kalian apa itu namanya? Kalian buktiin satu-satu kayak turunan, nggak usah. Karena nggak ada konteks turunannya di sini. Oke? Mana lagi? Tes kalkulus 2017. Salah ding. Ini UAS ding. Salah pencet. UAS tugas mandiri 4, UAS UTS. Ini 20 udah, ini berapa? 2018. Nah, ini nomor 1. Loh, nomor 1 udah pernah guys. Ya ini pakai syarat mutlak dulu pokoknya. Kalian pakai syarat mutlak, kurang dari lebih dari itu dan lain sebagainya, udah ketemu, tinggal pakai garis bilangan. Terus nomor 2 juga kayak punya kita tadi yang nomor 5 tadi 2022, pakai rumus-rumus itu tadi mulai step awal dan lain sebagainya. Terus ini tanya Davito. Tapi kayaknya ini jawabannya pangkat sin berapa ini? 2x kayaknya, tapi nggak tahu. Aku jujur nggak tahu. Terus tunjukkan luas maksimum. Loh, kok luas maksimum? Oh alah. Jadi ini tuh gimana caranya? Ada gambar berikut. Aku belum dapat ide sih gimana ini. Jujur aku belum dapat ide. Skip aja ya. Dulu SMA pernah yang lupa. Apa? Dulu SMA dapat aku itu. Oh iya dapat aku sudah lupa ya. Terus yang terakhir ekspansikan fungsi. Wah, ini enggak ada ini. Deret McLaurin ini enggak ada. Deret apa? Ini enggak ada. Aman guys. Oke. Mana lagi ini UAS. Tugas mandiri, tugas 2 boleh, hampir sama pasti. 2020. Anjir. Nah, ini sama, ini Euler pasti. Ini pasti pakai Euler. Terus apa lagi? Ini kontinuitas tadi juga apa itu namanya? Pakai itu apa tuh? Syarat 3 tadi.
Seutas kawat panjangnya 10 dipotong jadi 2 bagian berarti kan 5. Nggak, belum tentu, Deng. Dengan cara bagian juga untuk membuat persegi. Bagian kedua digunakan untuk melukis segi sama segi. Hah? Aku belum dapat sih. Bagaimana kalau tersebut dipotong agar menghasilkan luas total? Oh, luas total ya udah. Ya udah. Gini kan maksudnya. Luas total. Jadi luas total minimum. Berarti kalau minimum dia perseginya minimum, segitiganya juga minimum. Kalau maksimum dia pasti sama-sama maksimum. Ya udah. Kalau perseginya minimum berarti 2 kan, kalau diturunin dia kan S sama dengan 0 ya. Ya, S sama dengan 0 minimumnya. Kan nggak mungkin kan. Jadi kemungkinan dia mendekati 0 pasti. Kecil gitu. Enggak, Deng. Oh ini bentuknya X plus Y ya. Bentuknya X plus Y ya. Oh ya, oke. Berarti kalau begitu, berarti kalau begitu kan kita udah tahu tuh. Misal ini X plus Y ya. X plus Y sama dengan 10. Ya udah, katakanlah yang X itu buat persegi. Jadi X sama dengan Y min 10. Udah tuh. Kita turunin aja, berarti 2Y sama dengan 10 gitu. Berarti Y-nya sama dengan 5. Y-nya sama dengan 5, X-nya berapa? X-nya juga 5. Waduh. Menghasilkan luas total. Nah, tapi dia mintanya luas total gitu loh. Berarti kemungkinan itu dua-duanya juga diturunin gitu. Berarti setengah dikali sisi kali sisi kan segitiga sama sisi ya. Setengah kali sisi. Berarti kan aku ngerti maksudnya. Jadi tuh kan persegi tuh jadi 2 kalinya sih segitiga sama sisi. Jadi tuh sebenarnya tuh kita tuh ada 3, guys. Ada 3 segitiga gitu. Mikirku. Jadi kemungkinan luas minimum dia berapa? Luas minimumnya dia di antara 3 sampai 4, maksimum iya. Maksimumnya sih kayaknya 3,3. Gitu. Enggak tahu lah. Masih belum dapet aku. Pokoknya gitu deh. Ini tuh pakai turunan pokoknya. Oke, terus mana lagi? UTS 2016 boleh. Ini pakai apa tuh? Syarat dulu. Pokoknya syarat dulu pokoknya. Syaratnya berapa? Udah ketemu. Berapanya? Udah ketemu, tinggal masukin satu-satu. Ketika X berapa, ketika Y berapa, ketika di mana. Terus juga ini tentukan H komposisi F, komposisi G. Ya udah tinggal masukin G ke F dulu. Udah kan, udah ketemu F komposisi G. Nah, udah dari F komposisi G dimasukin ke H. Udah jawaban. Nah, fungsi genap itu kalau nggak salah rumusnya gini, cuma gini doang. Di faktornya nggak sih? Nggak usah, gampang. Aku baca PPT gitu soalnya. Aduh, salah pencet. Gini, maksudnya tuh dia fungsi genap, fungsi ganjil tuh gini. Apa sih? Kalau misal dia F min X itu dia tetap jadi fx, dia fungsi genap. Kalau dia f min x jadinya min fx, itu ganjil. Nah, kalau nggak keduanya berarti bukan fungsi genap, bukan fungsi ganjil. Contoh nih ya, paling gampang contoh tuh gini. Paling gampang contoh fungsi fx sama dengan x kuadrat gitu ya. Paling gampang ini x kuadrat gitu ya. Nah, kita masukin tuh bentuknya f. Aduh, kok besar sih.
min X. Udah kan? Udah ketemu kan? Nah, kita masukin tuh ke X-nya min X kuadrat. Nah, dia tetap bentuknya dia bentuknya tetap X kuadrat. Nah, ini kita bisa katakan bahwa dia fungsi genap gitu. Gitu. Bentar. Nah, genap. Gitu. Terus ada lagi, ini juga sama sih cara ketika X pangkat 3 X pangkat 3 gitu ya. Terus kita masukin tuh negatif F min X min kayak gini dulu deh. Min X pangkat 3 kan. Nah, hasilnya kan dia min X pangkat 3 kan. Nah, karena min X pangkat 3 dia jadinya ganjil karena dia Fx sama dengan min F min X gitu loh. Ini gitu. Min Fx salah. Nah, jadi ini tuh ganjil gitu. Gitu. F ini salah deh. Nah, ini jadi dia ganjil gitu. Karena dia ada negatifnya di sini gitu. Oke, aman ya? Itu gampang kok. Terus ini gambar grafik gampang, terus kontinuitas tinggal syarat 3 tadi. Gimana? Udah aman? Dulu hilang. Ya. Terus turunan ini, turunan. Ya, pakai sifat kalian belajar sendirilah ini. Kalau nggak pakai kertas lama. Ya, kalau akar dia bentuknya kayak gimana gitu. Kalau akar itu biasanya kan ini akar 4 ya. Jadi kalian buat dulu pangkat 1/4 gitu biar gampang. Nanti dikurangin 1 kan jadi min 3/4 gitu kan. Gitu deh, gampang kok. Jadi nanti min 3/4 main dia. Bentar. Kok min ya? Ya gitu deh pokoknya. Terus juga ln, ingat ln itu 1/x. Apa itu f? Apa itu turunan atas per fungsi itu sendiri. Terus juga ini Euler kalau diturunin cuma akarnya doang yang turun. Oke. Aman. Ini UAS. Udah sih kayaknya. Apalagi? Udah kayaknya. Udah 34. Ayo. Gimana, ada lagi? Ada pertanyaan lagi sebelum disudahi saja. Ini kenapa aku buka Aruna? Udah tah? Mau nanya bang, Oh, boleh. Boleh. yang 2020 mau ada ngerjain semuanya nggak? Enggak, tapi kenapa, tanya apa? Kata sisa pernah beberapa ada yang kayak beda-beda gitu jawabannya. Terus caranya Waduh. juga sangat variatif gitu lah. Tapi tadi yang nomor 4 udah kan? Udah terjawab kan jawabannya? Ini Iya, tadi. nomor 4 Udah. jawab. Gimana ya? Aku nggak bisa sih langsung ngerjain sih. Aku soalnya belum ngerjain sama sekali. Ya intinya kalian udah ngerti step-stepnya sih sudah cukup. Untuk hitung-hitungannya kalian asal sendiri sih. Gitu. Yang penting nulis soal apa sih? Kalian sebenarnya nulis step-stepnya itu udah nilainya udah banyak guys. Beneran. Karena untuk tahu step-stepnya itu pasti udah belajar gitu. Gitu. Alhamdulillah aku nulis tabnya cuy. Oh iya, mantap. Ngantep ya. Udah ya. Bentar sampai 40 deh. Ian, menanya. Boleh, Del. Sorry. Nggak, yang paling penting tuh apa tuh yang harus dikuasain buat UTS ini? Oke. Kayaknya yang soal tadi yang cerita gitu. Iya.
Kalau kemarin kan iya betul. limit continue deh. Seanalisaku ini dari 2 tahun ini paling banyak keluar tuh soal cerita sama grafik sih. Grafik Ya, tuh Mas, ini grafik malah itu. 2 ini dia soalnya. Jadi tuh gini, Ya Allah. halo. Jadi tuh kemungkinan soal kita tuh gini. Jadi tiap materi ada, tapi ada materi yang diulang 2 kali gitu. Jadi 5 soal gitu ya. 5 soal tuh ada satu materi yang diulangin lagi. Contoh ini yang UTS 2022 dia ngulangin yang grafik turunan-turunan gitu. Terus si 21 dia ngulangin tentang enggak ada anjir. Oh, enggak ngulangin. Oh, berarti soal cerita berarti. Tapi ada kemungkinan kalau soal kita cuma nggak sampai 3, kita 5, itu ada kemungkinan ada soal yang diulangin bentuknya. Jadi kayak penegasan ulang gitu loh. Tapi lebih gampang pastilah. Ini kan lebih gampang kan. Gitu. Dah, berarti kita bisa simpulkan soal cerita itu ada. Bentuknya ada. Tapi ini hoki ini dua-dua anjir. Cuma kayak anak SMA anjir, bahkan nggak sampai. Nggak ada turunannya ya kan. Kalau 21 nah yang susah, yang sulit tuh 21 dia analisis banget dia. Gitu. Oke. Jadi belajar apa? Kuasain aja semua. Soalnya nggak konsisten ini. Ya. Tapi konsisten sih. Yang pertidaksamaan kayaknya keluar, ada keluar. Ada Itu kalau keluarnya. foto ketidaksamaan tuh yang keluar. Iya, gini-ginilah pokoknya. Ya kemungkinan tapi kayaknya nggak mungkin sama kayak kuis sih. Kayaknya nggak mungkin kayaknya. Jadi gini deh, paling gampang tuh. Yang kuis kemarin keluar, nggak mungkin keluar di UTS. Iya kan? Selama kamu baca di sini nggak ada yang keluar kan? Kemarin dua-dua. Ini ada deh satu, tapi beda dikit dia ditambahin di titik gitu. Gimana? Oh iya benar sih. Terus juga limitnya tiba-tiba jadi bentuk tak hingga gitu kan? Ya, Kemarin tuh cuma Iya. continue kan? masih gampangan kuis ya berarti daripada UTS ini. Lebih gampang UTS lah. Nggak panjang dia. Oh, 5 Gitu. soal. Banyak gambarnya. Kalian kalau udah bisa gambar gak usah ngebuktiin juga nggak apa-apa sih. Tapi cuma nilainya separuh doang gitu. Ada gambarnya tapi nggak ada anunya kan. Gitu guys. Ayo ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup dan saya mau ngopi. Ya, aku mau nanya boleh nggak? Boleh. Aku tuh kan tadi barusan ngerti nomor 5 yang 2020. Ya. Nah, aku tuh jadi keinget soal yang pas soal tugas 1. Itu pas soal tugas 1 itu ada titik potong sumbu X sumbu Y. Kok yang ini nggak ada titik potong gitu ya? Hah? Yang tadi kan nomor 5 2020 ya? Ini ya, yang ini ya? Iya. Terus Kenapa tuh nggak pakai? Terus pakai sumbu Y, sumbu X. Kalau di stepnya tuh pasti ada. Kalian pakai titik pakai cari titik potong itu pasti ada. Tapi kadang-kadang tuh belum tentu ada. Nah, tapi ini pasti ada sih. Kalau ini tuh pasti ada. Jadi stepnya pasti ada gini bentuknya. Mana tadi? Yang kayak ya ini, yang gambar fungsi ini. Juga ini kan juga ini tuh juga sama kan yang nomor 5 2022. Dia kan juga ada titik potong terhadap sumbu X kan, terhadap sumbu Y gitu kan. Nah, itu. Jadi aku saranin tetap pakai deh gitu. Tapi kalau kalian nggak perlu udah ngerti gitu. Ya udah nggak apa-apa. Oh, berarti ini di soal yang 2020 nomor 5 itu ada titik potongnya juga ya? Ada, tetap ada. Stepnya memang gitu sebenarnya gitu. Oke. Kasihan. Oke. Udah? Mana lagi?
Udah 41, udah tah atau sampai jam 9 deh. Yuk. Sambil kalian ngerjain yang lain mungkin atau gimana. Kesulitan pas ngerjain nggak apa-apa deh, tanya deh. Dan tadi itu sebelum yang ini dia bahas nomor 4 ya. Hah? Si Adel. Kamu tadi bahas nomor 4 ya? 4 DX itu ya. Oh, yang ini dah. Habis ini tuh kalian bahas apa? Aku tiduran tadi. Anjir. Terus apa ya? Udah nggak apa-apa, aku record kok. Nanti aku upload, ini udah ada. Nah, aman. Santai aja. Berapa menit ini? 1 jam 40 menit. Kalian 2 jam lah. Terus kita UTS jam berapa sih? Bareng nggak sih? Sore. Jam 3. Jam 3 berarti. 2 SKS pokoknya. Wow. Semangat, guys. Apalagi guys, kalau kalian nemu soal-soal, oh ini gimana caranya gitu, tanyain aja, sebisa mungkin aku jawab. Yo, apa mau ngegame aja? Sudah saatnya ngegame. Ayo, ini kayaknya cewek-cewek diem doang anjir. Siapa tadi? Cuma Adel doang sama siapa? Alicia tadi kalau nggak salah. Itu masih mencerna otaknya, otakku juga masih mencerna cuy. Tanya aja, nggak apa-apa. Kok gini gitu. Ayo guys, ada yang mau bertanya lagi nggak? Anjay jadi MC nih. Anjay. Nanti kayaknya aku upload di bentar. Aku upload di YouTube aja ya kayaknya. Soalnya ini kayaknya berat. Gimana Kalista atau Vina tadi? Vina ya tadi. Ya, mau tanya. Tiap grafik itu ada titik belok. Tahu? Oh. Di tertentu gitu yang ada titik belok. Tiap kalau bukan garis persamaan garis lurus pasti ada. Dia punya garis belok. Walaupun satu ya kayaknya kayak gini deh, kayak x kuadrat kok buka ini. Kalau x kuadrat gini ya. X kuadrat gitu ya. X kuadrat gitu. Dia titik beloknya kan di 0 kan. Kalau misal diturunkan dia 2x sama dengan 0 kan. Ya udah berarti dia 0 gini, di 0 ini. Gitu. Pasti ada. Kalau kuadrat, pangkat 3, pangkat 4 pasti ada titik beloknya tuh. Apalagi apa 3. 3 juga ada pangkat 3. Nah, ini titik beloknya juga di 0. Tapi dia kan naik-naik terus tuh grafiknya. Kalau diturunkan 3x kuadrat kan, dia di 0 gini kan. Ya udah kita masukin tuh. Kita masukin ya. Gitulah pokoknya. Aku tadi bilangnya ya, gitulah. Tuh titik belok tuh. Begitu. Oke, makasih ya. Oke. Oh, bubar kan. Yan, Boleh. yang UTS 2020 nomor 2 tuh gimana guys sekarangnya? Setelah kita nyari yang di dalam akar itu kan harus lebih besar dari 0 ya. Iya. Oh, yang nomor 2 nomor 2. Habis itu nomor 2 UTS 2020. Ya. Itu kan yang dalam akar tuh harus lebih besar dari 0. Kita habis itu dapat domainnya gitu kan ya. Iya, udah. Gitu doang. Ah, Iya, udah berarti gitu doang.
range-nya itu kan dari inverse-nya kan ya? Range-nya dari inverse. Gimana maksudnya? Cara nyari range-nya Itu kan nggak ada range-nya kan. Range-nya tuh gitu dia yang B. oh enggak ding. Oh, range-nya pasti lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0 kan? Kan itu syaratnya kan si fx itu kan syaratnya harus lebih dari sama dengan 0 kan. Ya udah berarti dia hasilnya tuh pasti lebih dari 0 gitu. Nah, kecuali kalau kita tambahin plus 1. Domainnya kali. Apa? Yang lebih dari 0 itu domainnya apa, Riz? Domainnya f. Jadi tuh gini. Maksudnya tuh kenapa kok lebih dari 0? Jadi tuh gini. Aku aku gambar di Paint ya. Nah, ini. Jadi tuh dia kan akar, aduh kok kurang tebel. Jadi itu dia akar berapa tadi? 1 min x kuadrat kan. Nah, dia tuh domain tuh kapan sih? Domain itu gampangnya gini. Dia itu ada si fx itu ada ketika x-nya itu berapa gitu. Nah, karena dia akar, dia kan dia harus lebih dari sama dengan 0 kan. Ya udah, gini nanti bentuknya berapanya kalian itu. Jadi katakanlah dia tadi kemarin kalau nggak salah gini bentuknya setengah lingkaran gini, min 1 sampai itu ya. Domainnya kan pasti ini kan, dia pasti ada kan, mintanya gitu katakanlah. Terus range-nya itu dari syarat itu sendiri kan. Kita kan udah tahu tuh, ini tuh pasti lebih dari sama dengan 0 kan. Ya udah hasilnya pasti lebih dari sama dengan 0. Gitu. Lebih dari sama dengan 0. Terus karena ini setengah lingkaran sih. Jadi karena setengah lingkaran dia kemungkinan maksimal dia 1. Kenapa 1? Ini pasti pertama, pasti udah lebih dari 0 ya. Kenapa 1? Karena katakanlah dia bentuknya kayak gini ya. Nah, 0 itu maksimumnya gitu. Maksimum si gambarnya gitu loh. Si grafiknya. Jadi kan ini maksimumnya di 0 kan. Kemungkinan. Coba cari, aku lupa turun iya deh 0 kan. Kan turunannya 2x kan. 2x sama dengan 0. X-nya pasti 0. Jadi katakanlah titik kritisnya tuh di 0 kan. Titik beloknya di 0. Jadi kita masukin lah ke sini. Jadi kan akar 1. Ya udah, berarti range-nya dia 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 1. Gitu. Untuk si itu fx-nya ya, f inverse-nya. Ya udah tinggal balik aja domainnya berarti yang ini. Range-nya yang ini, kebalikannya pokoknya. Gitu. Kita nggak perlu inverse akarnya itu. Kalau di inverse bentuknya nanti bentuknya nanti aneh beli. Coba. Kalau misal bentuknya nanti kayak gini lagi nanti kalau anu. Tapi inverse-nya sebenarnya gampang kan, ini y sama dengan akar min x kuadrat. Dia tuh bentuknya sebenarnya lingkaran gitu. X kuadrat sama dengan 1 min x kuadrat kan. Terus x kuadrat plus 2x sama dengan 1. Ya udah kita buat aja y gitu. Y sama dengan akar. Ya udah kok y sih? Salah. X-nya. Ya udah x sama dengan 1 min akar y. Kalau bisa bentuknya gini doang. Gitu. Udah kan? Temulah range-nya berapa. Oke. Aman ya. Nanti nih gambarnya nanti kalian ya gampang lah istilah.
Udah kah? Atau masih ada yang tanyain lagi? Ada lagi? Ayo guys. Masih ada waktu guys. Gimana guys? Aman kah? Atau aku disconnect ini? Bang Karel aku aman ya. Puji Tuhan. Ayo yang lain yang cewek-cewek ini aku pengen tahu ini bisa atau enggak atau malah tidur. Ini kayak Virgi atau siapa lagi nih? Hidup masih bangun. Wah. Bangun euy. Deriska. Apalagi nih yang aku tahu. Misha siapa ya? Kayaknya cewek dari Tami juga cewek. Tahu deh. Ayo guys. Ntar discuss kayak misalkan nanya-nanya itu di grup aja nggak sih? Di grup mana? Bak sendiri ya? Nggak apa-apa. Kayaknya kita jarang dah bahas jawaban di bak sendiri aja. Kependem, sorry to say, tapi kependem tuh. Coba lihat, ini bak syawirnya ya. Macetku udah di bawah anjir. Udah. Males aku pin anjir, nge-spam banget. Gitu. Thank you Yan. Udah? Sangat berterima kasih kepada suku kaum tulus. Udah kah? Udah pada capek semua? Ayo, yang lain yang belum unmute sama sekali atau kalau nggak tanya dulu gitu gimana serah deh. Ya. Boleh minta coretan nomor 2 tadi nggak? Nomor 2. Oh, Barusan aku tadi. pain ya? Ntar, aku foto aja deh. Nanti kan di record beli. Udah aku record. Ada. Oh, belum. Ada recordnya kok. Ini udah ada record. Santai ya. Kayaknya lebih mudah nge-recordan deh. Tapi nggak tahu, nggak janji suaranya bagus. Siapa tuh? Mau notanya tah? Mau tanya tah? Ayo guys, masih 4 menit lagi. Masih 4 menit lagi. Ayo guys, sebelum kita benar-benar selesai.
Udah ya. Udah kayak ini kok keluar-keluar aja. Guys. Udah kayaknya ini. Udah ya? Udah deh. Ya iya. Udah ya. Udah ya. Oke. Kayaknya udah. Anjir. Lagu terakhir. Duh. Oke. Sama-sama. Oke. Dadah semua. Kalian yang di depanku.